Wah, gaji turun nih. Cek-cek online shop. Du 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 du. Saya lagi ngeliatin apa? Ya, ada sepatu nih. Aku belum punya warna yang ini. Boleh nggak? Coba aku lihat. Diskon nih. Ya diskon sih, tapi du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel kami. Ya, Jadi hari ini kita mau hari ini kita mau kasih tips-tips untuk mengelola keuangan ala pasangan muda. asik. Iya guys, jadi hari ini rencananya kita bakal nge-share ya tips-tips Iya. kita setelah hampir 4 bulan. 4 bulan ya. Iya, 4 bulan ya, bener ya? 4 Kayaknya bulan sih. menjalani mantra kehidupan sebagai pasangan baru. Kira-kira gimana sih cara kami mengelola keuangan kami? Dan lagi kita tinggal di Jabodetabek ya, Iya di benar. kota. Kemudian gimana cara mengelolanya supaya bisa tetap ada proporsinya yang baik, bisa hemat, bisa nabung, dan bisa menikmati juga seperti itu. Oke guys, langsung aja ya. Oke, jadi mungkin ini bakal menjadi beberapa menit yang bermanfaat buat kalian karena kita bakal nge-share nih tentang bagaimana kita cara mengelola keuangan kita. Nah, karena berhubung kita udah menjadi seorang suami istri, kemudian kita tinggal di daerah Jabodetabek, gimana cara kita ngelola keuangan kita supaya bisa pas ya pada proporsinya masing-masing. Nah, berhubung kita juga bukan seorang yang expert di bidang keuangan, tentunya kita butuh referensi ya. Iya. Dan sejauh ini referensi yang kita dapatkan adalah dari buku. Nah, adapun buku yang kami baca sebagai landasan kami untuk mengelola keuangan kami, ya ini adalah bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad and Poor Dad. Nah, sebelum kita ngebagiin 5 tips dari Robert Kiyosaki tadi, ini adalah bagian yang penting juga. Nah, buat kami berdua, kita harus nentuin tuh siapa kira-kira yang suka nabung. kemudian siapa yang suka spending. Nah, kalau di kami yang pegang ATM dan senang nabung itu Putri. Jadi Putri yang diamanahkan untuk pegang ATM, credit card dan sebagainya. Nah, berhubung aku orangnya suka lapar mata ya, yang ngeliat online shop kayak tadi yang sebelum video mulai, ya aku rasa memang lebih bijak untuk memberikan ke Putri yang ngelola. Oke, kita langsung ke 5 tipsnya Robert Kiyosaki. Nomor 1. Nah, tips nomor 1 yang kita bakal bagiin ke kalian ini yaitu adalah bukan seberapa besar pemasukan kita, tapi seberapa besar yang mampu kita saving. Nah, maksudnya gimana sih? Bukan seberapa besar pemasukan kita atau income kita, mau pemasukan kita 10 juta, puluhan juta. Tapi kalau memang biaya hidup dan gaya hidup spending habit kita itu buruk, ya nggak peduli, mau berapapun pendapatan tetap habis juga. Ada yang pendapatannya UMR, mungkin dia lebih bisa menata keuangannya dengan saving benar. dengan baik dan benar. Nah, seperti itu. Itu poin utama yang dibagiin oleh seorang Robert Kiyosaki. Benar. Oke, tips nomor 2 dari Robert Kiyosaki ini adalah pay yourself first. Nah, bayar dirimu terlebih dahulu. Artinya apa? Ketika kita sudah mendapatkan income atau pemasukan tiap bulanannya, kita harus memberikan reward kepada diri kita. Namun reward di sini bukanlah segala bentuk yang konsumtif, contoh sepatu, jam tangan baru, atau handphone, atau motor, atau baju baru, bukan. Yang dimaksud dengan Robert Kiyosaki di sini adalah sebuah reward yang dapat kita nikmati hasilnya di masa yang akan datang. Contohnya adalah instrumen investasi seperti pasar saham atau kita beli logam mulia. Ya, segala sesuatu yang di masa yang akan datang itu nilainya dapat meningkat dan kita nikmati. Iya, betul sekali. Jadi kalau udah gajian guys, jangan beli dulu, nabung dulu. Betul. Gitu. Ya. Sekarang kita ke tips nomor 3. 3. Nah, tips nomor 3 ini berkaitan dengan tips nomor 2. Nah, tips nomor 3 ini adalah grow your asset, not Your liability. Nah, artinya apa sih? Kembangkan aset kamu, bukan beban kamu. Contohnya apa sih liabilities itu? Ya, kita langsung ke contoh aja ya. Contoh mungkin kita punya motor, kita punya duit, kita beliin motor. Kemudian motor itu seiring pemakaiannya nilainya menyusut, kemudian ada biaya maintenance-nya juga, sehingga mengharuskan kita untuk mengeluarkan uang ekstra lebih
untuk dapat memaintenance motor tersebut. Nah, alih-alih memberikan keuntungan buat kita, malah memberikan beban ya ke keuangan kita. Seperti itu yang dimaksud dengan Robert Kiyosaki di tips yang ketiga. Sekarang kita ke tips yang keempat. Nah, tips yang keempat ini nggak kalah pentingnya dari antara tips-tips yang sebelumnya. Tips yang keempat ini adalah invest on yourself. Artinya apa? Sebelum kita melakukan berbagai macam investasi keuangan atau semacamnya, kita harus melakukan investasi dulu ke dalam diri kita. Kita harus memperkaya ilmu kita dengan cara mengupgrade ya, meningkatkan skill kita, soft skill kita. Nah, bagaimana kita bisa tahu cara mengelola keuangan yang baik kalau kita nggak ngebaca bukunya? Bagaimana kita bisa mau tahu, mungkin teman-teman ada yang mau main saham tapi kita belum belajar tentang cara mengelola saham itu yang baik dengan benar. Bagaimana kak teman-teman tahu investasi emas itu menguntungkan kalau kita belum belajar ya? Apa sih keuntungan dari investasi emas itu? Di tips ini nggak kalah pentingnya Robert menekankan invest dulu ke diri kita berupa soft skill, kemudian ilmu-ilmu yang bermanfaat agar di kemudian hari dapat kita petik juga hasilnya seiring dengan investasi uang atau investasi aset kita tadi. Next, poin nomor 5. Poin nomor 5 di sini adalah cukup rumit. Maka dari itu aku ngerekomendasiin kalian tadi buat membaca bukunya dulu sehingga kita bisa sepemahaman nih. Nah, poin nomor 5 ini adalah alihkan utang untuk membeli peluang. Contohnya apa? Kita langsung aja ke contoh. Nah, yang dimaksud Robert di sini katakan ada sebidang tanah yang orang menjualnya dengan harga rendah karena kebutuhan yang mendesak. Kita direkomendasikan oleh pemikiran Robert untuk minjem ke bank, kemudian untuk kita beli dulu nih tanahnya. Kemudian setelah tanah kita beli, kita jual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, kemudian selisihnya itu bisa kita bayarkan kembali hutang kita ke bank dan kita dapat menikmati hasil dari keuntungannya. Nah, setelah tadi kita ngebagiin 5 tips yang diajarkan oleh Robert Kiyosaki di bukunya, kita bakal ngebagiin ke teman-teman. Kira-kira aplikasi kita tuh bagaimana sih dengan referensi yang udah kita baca dari bukunya Robert Kiyosaki. Oke, langsung aja ya, kita ngasih gambaran ke teman-teman. Lah, katakanlah seorang suami istri bekerja, kemudian pendapatannya sebulan 15 juta rupiah. Nah, mungkin net income tadi itu bukan menjadi standar ya buat kita hidup di Jabodetabek tuh enggak. Tapi mungkin barangkali kalian bisa mengambil presentasenya aja bagaimana cara kita mengelola keuangan kita. Nah, ayo kita langsung aja ke pembagian alokasinya. Kalau kita yang pertama itu tetap pay yourself first, reward dulu ke diri kita. Nah, katakanlah pendapatan 15 juta. Kita itu ngebagiin ke dalam 4 instrumen. 4 instrumen itu adalah orang tua, kemudian tabungan, investasi saham, dan logam mulia. Nah, ke orang tua kenapa? Pasti dong kita bisa di titik ini karena doa orang tua, karena usaha orang tua juga. Dan ridho Allah adalah ridho orang tua, teman-teman. Nah, sekarang kita ke tabungan. Yang namanya tabungan tetap perlu ya, karena kita harus saving juga buat masa yang akan datang, mungkin dana darurat, seperti itu. Nah, itu biasanya kita alokasikan sebesar 13% atau 15%. Nah, kira-kira sebesar 2 jutaan per bulan. Nah, setelah tabungan tadi kita alokasikan ke, kalau kami berdua, kedua instrumen investasi, ada saham dan logam mulia. Nah, untuk saham sendiri biasanya range-nya di sekitar 7% sampai 10%, artinya sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Dan untuk emas itu sekitar 5%-an, atau artinya sekitar 500 ribuan sampai 600-700 ribuan. Mungkin dari dua investasi ini untuk saham, kenapa sih saham? Karena saham bisa kita simpan, kita keep dengan pastinya dengan perusahaan-perusahaan dengan fundamental yang bagus, kita bisa keep untuk beberapa tahun ke depan dan nilainya mudah-mudahan bisa meningkat dan kita bisa menikmati. Jadi saham dan logam mulia itu investasi jangka panjang ya? Betul. Nah, untuk logam mulia sendiri kita simpen dan harapannya nilainya bisa meningkat di masa yang akan datang. Mungkin untuk banyak ya? Iya. Contohnya mungkin untuk umroh atau naik haji, atau biaya pendidikan anak, untuk masuk sekolah dan semacamnya. Jadi kalau logam mulia sih kalau kita lebih panjang lagi jangkanya. Betul, logam mulia lebih jauh lagi dibandingkan nilai saham yang kita alokasikan. Nah, berikut tadi
kira-kira alokasi dana dari total income kami itu sebesar sekitar 35% untuk dialokasikan ke kolom investasi kami. Dan sekarang kita ke kolom liabilities. Nah, bicara tentang liabilities ini adalah segala bentuk yang menjadi beban ya, beban kami yang kami keluarkan. Nah, kita langsung aja. Kira-kira kalau kami itu dapat mentoleransi ya cicilan itu sebesar 10%. Artinya 1.500.000-an sampai 200.000-an. Nah, kalau misalnya mau nyicil lagi, ya nunggu selesai dulu cicilannya baru. Pokoknya maksimal 1,5 aja. Tuh, 1,5. Nah, dan untuk biaya-biaya lain seperti listrik, air, keamanan, dan utilities lainnya itu juga sebesar 10%, 1.500.000 sampai 1.800.000. Dan untuk biaya akomodasi itu agak lumayan terserap banyak ya, itu sebesar 15%. Karena transportasi di Jakarta nguras dompet betul, juga ya. Betul, apalagi Putri lumayan cukup jauh jaraknya dari Bekasi ke kantor. Oke. Dan sekarang kita ke kebutuhan rumah tangga. Nah, kebutuhan rumah tangga kita itu hampir setiap bulan sebesar 13% sampai 15% juga. Artinya sekitar 2 jutaan. Iya. Nah, untuk dapur ya. Betul, kebutuhan dapur, belanja bulanan. Kemudian ya kebutuhan segala macam ya, perawatan dan segala macamnya itu sekitar 13-15%, 2 jutaan sampai 2.500.000-an. Nah, kemudian itu ada biaya dan lain-lain. Biaya lain-lain itu kita alokasikan kemana biasanya? Ya biasanya untuk GoFood, makanan, laundry dan semacamnya itu sekitar 7% ya, 7% sampai 10%. 1 juta sampai 1.400.000. Nah, kita itu sudah hampir menghabiskan sekitar 50% liabilities dari net income kita. Lumayan gede juga sih. Betul. Kita masih gede sih liabilitiesnya. Betul. Ya, makanya kayak bilang tadi mungkin ini belum ideal, tapi setidaknya yang kami utamakan adalah pay yourself first tadi. Ya, sebesar 30% kami sudah alokasikan ke tabungan kami, kemudian 50% kami habiskan untuk biaya liabilitas kami. Kemudian masih ada sisanya kan? Ada sekitar 15% dari sisanya. Nah, buat apa sih? Buat apa sih 15% itu? Tetap kita saving lagi untuk biaya-biaya yang akan datang. Contohnya dana darurat atau mungkin biaya-biaya yang tidak terduga, biaya kesehatan dan semacamnya seperti itu. Nah, biaya 15% tadi itu bisa kita gunakan sebagai biaya darurat karena mungkin kalau kayak saham, logam mungkin bisa langsung cepet tidak bisa cepet langsung cair duitnya seperti itu, jadi kita masih tetap butuh cash untuk menanggulangi hal-hal ya resiko di depannya tidak bisa terduga. Oke, jadi gitu teman-teman, kira-kira tadi kami ngebagiin tentang tips dengan tata cara ngelola keuangan ala kami. Mudah-mudahan ini membantu buat kalian, apalagi yang lagi bingung ya tentang bagaimana sih cara ngelola keuangan. Misalnya siapa yang harus memegang kendali utama, siapa yang harus memegang ATM atau kredit card masing-masing, gimana cara ngelolanya dan harus dibagiin proporsinya berapa, harus dibagiin kemana dan harus dihabiskan kemana. Mungkin itu tadi dapat memberikan gambar kepada kalian semua. Mungkin kalian kalau penasaran bisa langsung aja cari bukunya. Menurut aku nih bukunya bermanfaat banget karena karena udah best seller, udah bertahun-tahun udah menjadi best seller dan bahasanya nggak terlalu berat. Jadi sekian dari kami, mudah-mudahan ini bermanfaat. Bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Bye.